Upacara bendera Semak Penabur Kota Tangerang segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih, peserta dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional.
bangsa. Yang saya hormati Ser Thomas Christo, yang saya banggakan Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang, dan para siswa yang terkasih. Selamat pagi, Shalom untuk kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang terkasih dalam keadaan sehat, sukacita untuk memulai aktivitas kita pagi hari ini sampai siang hari nanti. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, amanat untuk hari ini adalah tentang aku dan kesabaran. Mendengar kata sabar, mungkin itu tidak identik dengan jiwa anak muda. Banyak orang yang mengatakan kalau sudah tua harus lebih sabar, harus lebih bisa menerima keadaan. Lalu bagaimana dengan yang muda? Memang anak muda itu identik dengan ketidaksabaran, keterburu-buruan, kekurang telitian, mudah emosi, dan juga melakukan segala sesuatu itu inginnya serba cepat atau instan. Sabar itu identik dengan tidak mudah marah. Banyak orang tua yang mengeluhkan tentang karakter anaknya yang mudah marah kalau dinasehati, membantah apa yang disarankan oleh orang tua. Anak muda cenderung menganggap dirinya sudah mampu melakukan segala sesuatu seorang diri. Jadi, teguran, nasihat, atau kritikan dari orang tua, guru, atau teman itu seringkali disikapi dengan kemarahan, yang di sini menunjukkan adanya ketidaksabaran dan introspeksi diri. Padahal anak-anak, lewat nasihat, teguran, dan kemauan untuk mengoreksi diri itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang dewasa dan berkualitas. Tentu saja, juga harus dibarengi dengan adanya sikap takut akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau melakukan segala sesuatu dengan cepat, apakah itu salah? Tentu tidak. Sabar itu tidak identik dengan harus lama, harus menunggu. Sabar itu berarti menjalani proses dengan benar. Contohnya, kalau kita mau berprestasi, ya harus berproses dengan benar. Proses yang kita jalani itu bisa cepat, bisa lama, tergantung dari bagaimana kita merespon atau antusias terhadap hal yang ingin kita raih. Ada satu contoh. Kalian pasti pernah melihat lukisan Perjamuan Kudus atau The Last Supper yang dilukis oleh seorang maestro lukis Leonardo da Vinci. Yang lukisan aslinya bisa kita temukan di ruang makan Biara Santa Maria della Greci di Italia. Lukisan ini merupakan salah satu karya fenomenal yang dihasilkan oleh Da Vinci, yang sampai saat ini menghiasi berbagai gereja di seluruh penjuru dunia dan di rumah-rumah para pengikut Kristus. Terbayangkah dalam diri kalian? Kira-kira proses penciptaan lukisan itu berapa lama? Dan apakah ada kendala? Anak-anakku, interpretasi visual Leonardo da Vinci pada peristiwa Perjamuan Kudus ternyata tidak mudah diwujudkan. Menurut salah satu sumber, diungkapkan bahwa proses mengerjakan lukisan itu membutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun. Bayangkan, pasti tidak mudah melukis dengan tampilan lukisan yang begitu indah dan bermakna. Bahkan menurut cerita, untuk mendapatkan model yang sesuai dengan karakter tokoh yang ada dalam kitab suci, itu juga tidak mudah. Memilih bahan cat yang tepat
supaya tidak mudah luntur, tidak mudah mengelupas, itu juga membutuhkan ketelitian, kecermatan, kesabaran, melakukan uji coba yang tidak cukup sekali atau 2 kali. Kalau sekarang ini kita bisa menikmati lukisan itu dan mengaguminya, ternyata proses penciptaannya tidak instan. Begitu halnya dengan kalian. Di sekolah, seperti yang kalian lihat, ada beberapa siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mereka yang berhasil di bidang olahraga, futsal misalnya, untuk menjadi seorang juara harus berproses, latihan, mau jatuh bangun, menghabiskan waktu di lapangan lebih banyak, mengeluarkan energi, dan juga letih yang harus dia jalani. Begitu juga dengan tim debat sekolah yang berhasil menjuarai beberapa kejuaraan yang diikuti. Mereka juga harus berlatih, mengorbankan waktu, memberanikan diri untuk berani berbicara, mengasah ketajaman logika, dan berani tampil percaya diri. Akhir-akhir ini tim fisika sekolah juga berprestasi, meraih beberapa penghargaan dan dalam kejuaraan. Mereka juga harus mau menyelesaikan, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru untuk latihan, juga melakukan berbagai eksperimen. Anak-anakku, kesabaran itu sangat dibutuhkan, karena dengan kesabaran yang kita miliki, bukan hal yang mustahil kesuksesan dapat kita raih. Jangan mengambil jalan pintas untuk sukses. Supaya kalian mendapatkan nilai bagus saat PH, bukan menyiapkan contekan, bukan membangun jaringan atau grup untuk berbagi soal atau jawaban, tetapi belajar. Mungkin ada yang bertanya, enak nggak sih belajar? Mungkin ada yang mengatakan belajar itu membosankan. Mungkin ada yang berpikir belajar itu menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Anak-anakku, percayalah, kalau kalian sukses atau berhasil mendapatkan nilai bagus, tapi tidak berproses dengan benar, akhirnya hanya akan menimbulkan kepuasan sesaat. Namun, bila kalian sabar dan tekun dengan proses, akan ada kepuasan dan cerita indah yang bisa kalian bagikan kepada orang lain. Mungkin ada orang yang sukses karena jalan pintas, tetapi percayalah, lebih banyak orang sukses karena sabar dengan proses yang benar. Jadi, anak-anakku yang terkasih, mari kita terus berupaya dan berproses dengan benar, karena proses yang benar juga dibutuhkan kesabaran. Demikian amanat untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mengucapkan visi misi penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan Mars Penabur.
mengucapkan visi misi Semak Penabur Kota Tangerang. Visi dan misi Semak Penabur Kota Tangerang. Visi, menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi 1. Mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Mengembangkan potensi pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. 3. Mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Doa penutup. Bapak Ibu Guru serta karyawan Semak Penabur Kota Tangerang serta teman-teman kelas 10, 11, dan 12, sebelum kita mengakhiri upacara bendera kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan dalam surga, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah mengakhiri upacara bendera kami dari awal hingga akhirnya dalam berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar kami ingin memulai PJJ kami, Kau yang berkati agar PJJ kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Kau berkati setiap segala aspek yang kami gunakan, setiap guru-guru yang akan mengajar, dan serta siswa yang akan belajar. Tuhan, Kau berkati setiap koneksi ataupun device yang mereka gunakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada masa pandemi ini, supaya pada masa pandemi ini Tuhan kami tetap diberi kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat berjalan mengikuti aktivitas kami kesehari-hari dengan lancar. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau yang pulihkan negara kami untuk menjadi negara yang satu, negara yang kuat. Tuhan, Kau pulihkan segala berbagai macam masalah yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Upacara selesai.